Ada rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berani kembali menatap asal-usulnya sendiri. Kadang hidup terasa seperti perjalanan yang panjang tanpa peta. Kita berjalan, melangkah, berusaha menjadi kuat di hadapan dunia, mencoba memahami segala hal yang datang dan pergi. Namun di dalam kedalaman hati, ada ruang sunyi yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ruang itu seringkali terasa seperti sebuah lorong panjang yang dipenuhi gema masa lalu, kenangan yang samar, dan perasaan yang entah mengapa masih tinggal di sana. Ada orang yang hidupnya tampak baik-baik saja di permukaan. Ia tersenyum, berbicara dengan orang-orang di sekelilingnya, menjalani rutinitas seperti kebanyakan manusia lainnya. Tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa belum selesai. Bukan luka yang terlihat jelas, bukan pula kesedihan yang mudah dikenali. Hanya sebuah rasa yang kadang muncul diam-diam, seperti bayangan yang lewat di sudut kesadaran. Perasaan itu sering datang ketika malam menjadi lebih tenang dari biasanya. Ketika suara dunia mulai mereda, dan hanya tersisa detak hati yang setia menemani kesunyian. Pada saat seperti itu, jiwa seakan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia mengajak kita melihat kembali jalan panjang yang telah dilalui, termasuk bagian-bagian yang selama ini kita hindari untuk dipandang terlalu lama. Tidak semua orang menyadari bahwa ada kisah yang sangat tua di dalam dirinya. Kisah yang dimulai jauh sebelum ia mengenal dunia luar, sebelum ia memiliki nama, sebelum ia belajar berjalan di atas bumi ini. Kisah itu tidak tertulis di buku manapun, tetapi ia hidup di dalam ingatan yang paling dalam. Terkadang kisah itu terasa seperti bisikan lembut yang datang dari arah yang tidak jelas. Ia tidak memaksa untuk didengar, namun selalu ada di sana, menunggu saat ketika hati mulai cukup tenang untuk memperhatikannya. Banyak orang mencoba mencari jawaban tentang dirinya di berbagai tempat. Ada yang mencarinya melalui perjalanan panjang, ada yang melalui kesibukan yang tak pernah berhenti, dan ada pula yang mencarinya dalam keheningan yang sunyi. Namun seringkali, tanpa disadari, jawaban itu tidak pernah benar-benar jauh dari tempat seseorang memulai hidupnya. Ada sebuah ikatan yang begitu dalam perjalanan manusia. Ikatan yang terbentuk bahkan sebelum seseorang mampu memahami kata cinta, sebelum ia mampu mengerti arti kehilangan, sebelum ia mengerti bagaimana dunia bekerja. Ikatan itu begitu sunyi, namun begitu kuat, seperti akar pohon tua yang tertanam jauh di dalam tanah. Akar itu tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi ia selalu mempengaruhi bagaimana sebuah pohon tumbuh. Kadang pohon itu tumbuh kokoh dan menjulang tinggi, kadang ia tumbuh dengan cabang yang sedikit bengkok karena pernah diterpa angin yang keras. Namun apapun bentuknya, akar itu selalu ada di sana, diam-diam memberi pengaruh yang tidak selalu disadari. Ada jiwa yang sejak lama merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia mungkin tidak selalu bisa menjelaskannya. Hanya saja, ada momen-momen ketika ia merasa seperti berdiri di tengah keramaian namun tetap merasa sendiri. Bukan karena ia tidak memiliki orang di sekelilingnya, tetapi karena ada bagian dari dirinya yang seolah sedang mencari sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebersamaan biasa. Kadang perasaan itu datang seperti gelombang yang lembut. Ia tidak menyakitkan, tetapi cukup kuat untuk membuat seseorang berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri. Mengapa ada hal-hal yang terasa begitu dekat di hati, bahkan ketika ingatan tentangnya sudah kabur? Mengapa ada perasaan yang sulit dijelaskan setiap kali memikirkan asal-usul kehidupan sendiri? Mengapa ada kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi, meskipun waktu telah berjalan begitu jauh? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul bukan karena pikiran sedang mencari jawaban, tetapi karena jiwa sedang mencoba mengingat sesuatu yang pernah sangat dekat dengannya. Ada orang yang mencoba menutup pintu kenangan itu. Ia merasa lebih mudah berjalan ke depan tanpa harus menoleh terlalu jauh ke belakang. Dan memang, terkadang kehidupan mengajarkan kita untuk tetap melangkah meskipun ada bagian dari masa lalu yang belum sepenuhnya kita pahami. Namun anehnya, semakin seseorang mencoba melupakan sesuatu yang penting bagi jiwanya, semakin sering bayangan itu kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Kadang ia muncul sebagai perasaan yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Kadang ia hadir sebagai kerinduan yang tidak jelas arahnya. Dan kadang ia datang sebagai pertanyaan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Dalam perjalanan hidup, ada banyak hubungan yang kita temui. Ada orang yang datang sebentar, ada yang tinggal lebih lama, dan ada yang meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus oleh waktu. Tetapi di antara semua hubungan itu, ada satu hubungan yang begitu awal sehingga seringkali kita tidak sempat menyadari betapa dalam pengaruhnya.
Hubungan itu dimulai ketika seseorang bahkan belum mengenal dunia. Ketika seluruh kehidupannya masih bergantung pada kehangatan yang sangat sederhana. Kehangatan yang tidak datang dari kata-kata, tidak dari nasihat panjang, tetapi dari keberadaan yang selalu ada di dekatnya. Di masa-masa awal kehidupan, seorang manusia belum memahami apapun tentang dunia. Ia tidak mengerti tentang benar atau salah, tidak memahami tentang harapan atau kekecewaan. Yang ia kenal hanyalah rasa aman yang datang dari kedekatan yang begitu alami. Kedekatan itu begitu sederhana, namun begitu menentukan. Ia seperti cahaya pertama yang menyentuh mata yang baru belajar melihat dunia. Seiring waktu, manusia tumbuh. Ia belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengenal berbagai rasa dalam kehidupan. Ia mulai membangun cerita-cerita baru, bertemu dengan banyak orang, dan perlahan-lahan menjauh dari masa awal yang begitu sunyi itu. Namun meskipun kehidupan terus bergerak ke depan, jejak dari masa awal itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap tinggal di dalam hati, seperti sebuah melodi lama yang kadang terdengar kembali ketika suasana menjadi cukup hening. Ada saat-saat ketika seseorang mulai menyadari bahwa beberapa bagian dari dirinya terbentuk dari pengalaman yang sangat awal. Pengalaman yang mungkin tidak selalu diingat secara jelas, tetapi tetap hidup di dalam perasaan. Kadang kesadaran itu datang secara perlahan, seperti fajar yang muncul di balik kabut. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia hanya hadir sebagai pemahaman yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Pada saat seperti itu, seseorang mungkin mulai melihat kembali perjalanan hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa beberapa luka yang ia rasakan bukanlah sekadar peristiwa yang terjadi di masa kini. Ada benang halus yang menghubungkan semuanya dengan cerita yang jauh lebih awal. Namun memahami hal itu tidak selalu mudah. Karena ketika seseorang mulai membuka pintu kenangan yang lama tertutup, ia juga harus berani melihat bagian-bagian yang selama ini disimpan dalam diam. Ada rasa yang mungkin pernah tertahan. Ada harapan yang mungkin tidak pernah diucapkan. Ada keinginan yang mungkin pernah muncul tetapi tidak sempat dipahami. Semua itu adalah bagian dari perjalanan jiwa. Perjalanan yang tidak selalu lurus, tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa seseorang lebih dekat kepada dirinya sendiri. Dan di tengah perjalanan itu, ada satu rahasia yang perlahan menunggu untuk dipahami. Rahasia yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati yang mulai berani mendengarkan dirinya sendiri. Rahasia itu tidak muncul sebagai jawaban yang keras. Ia lebih mirip seperti cahaya lembut yang perlahan menerangi sudut-sudut batin yang selama ini gelap. Ketika seseorang mulai berani mendekati cahaya itu, ia mungkin akan menemukan bahwa ada banyak hal dalam hidup yang ternyata saling terhubung. Hal-hal yang dulu terasa terpisah, kini mulai terlihat sebagai bagian dari satu kisah yang utuh. Dan pada saat itulah, jiwa mulai menyadari bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari luar. Kadang ia muncul ketika seseorang berani kembali memahami akar dari kehidupannya sendiri. Di dalam pemahaman itu, ada kedamaian yang perlahan tumbuh. Bukan kedamaian yang datang dari melupakan, tetapi kedamaian yang lahir dari keberanian untuk melihat semuanya dengan hati yang lebih luas. Seperti seseorang yang akhirnya berdiri di tepi sungai yang pernah ia tinggalkan lama sekali. Airnya masih mengalir seperti dulu, membawa kenangan yang pernah ada. Namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sebagai orang yang sama. Ia berdiri dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan dari tempat itulah, perlahan-lahan tirai yang menutupi rahasia lama mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jika hati terasa cukup tenang untuk melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan ini, ada beberapa lapisan pemahaman yang perlahan bisa disingkap. Bukan sebagai jawaban yang memaksa, melainkan sebagai cahaya kecil yang membantu jiwa melihat dirinya dengan lebih jernih. 1. Ibu adalah pintu pertama takdir hidupmu. Setiap manusia datang ke dunia melalui sebuah pintu yang sama sunyinya. Pintu itu tidak pernah terlihat oleh mata, namun jejaknya selalu ada dalam perjalanan hidup seseorang. Sebelum seseorang mengenal dunia yang luas, sebelum ia mendengar hiruk-pikuk kehidupan, sebelum ia memahami siapa dirinya, ada satu tempat yang lebih dahulu menjadi rumah baginya. Tempat yang hangat, tenang, dan penuh keheningan. Di sanalah kehidupan pertama kali berdenyut. Seringkali manusia tumbuh dan berjalan begitu jauh dari titik awal itu. Ia belajar banyak hal, mengenal berbagai orang, membangun mimpi dan harapan, bahkan terkadang berusaha menciptakan takdirnya sendiri. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang tetap terhubung dengan asal mula kehidupannya.
Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, seolah menjadi bagian dari napas yang terus mengalir dalam dirinya. Banyak orang tidak menyadari bahwa perjalanan hidup mereka seringkali berakar dari hubungan yang paling awal dalam kehidupan. Hubungan yang terbentuk bahkan ketika seseorang belum mampu mengucapkan satu kata pun. Hubungan itu begitu alami, begitu dalam, hingga seringkali justru tidak disadari betapa besar pengaruhnya. Seorang ibu bukan hanya seseorang yang melahirkan. Ia adalah tempat pertama di mana kehidupan menemukan ruangnya untuk tumbuh. Di dalam keheningan rahimnya, seorang manusia belajar tentang rasa aman sebelum ia mengenal dunia yang penuh perubahan. Di sana ia belajar tentang kedekatan, tentang kehangatan, tentang keberadaan yang selalu ada tanpa perlu diminta. Ketika seorang anak lahir ke dunia, sebenarnya ia tidak datang sendirian. Ia membawa serta ikatan yang sudah terbentuk sejak awal. Ikatan yang tidak terlihat, namun terus mempengaruhi bagaimana ia melihat dunia, bagaimana ia merasakan cinta, bahkan bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Karena itu, dalam banyak perjalanan hidup, hubungan dengan ibu sering menjadi seperti cermin yang diam-diam memantulkan banyak hal. Kadang cermin itu memantulkan kehangatan, kadang memantulkan luka, kadang memantulkan kerinduan yang tidak selalu dipahami. Ada orang yang merasa hidupnya terasa ringan ketika mengingat ibunya. Ada rasa tenang yang muncul tanpa alasan yang jelas. Seolah ada doa yang selalu berjalan bersamanya, bahkan ketika ia tidak menyadarinya. Namun ada pula orang yang merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali memikirkan ibunya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan selalu marah, bukan selalu sedih, tetapi ada sesuatu yang terasa belum selesai di dalam hatinya. Perasaan seperti itu tidak jarang membuat seseorang merasa bingung dengan dirinya sendiri. Ia mungkin bertanya-tanya mengapa hatinya terasa berat pada bagian tertentu dalam hidupnya. Mengapa ada luka yang seakan sulit sembuh, meskipun waktu sudah berjalan begitu lama. Seringkali jawabannya tidak selalu berada pada peristiwa besar dalam hidup. Terkadang ia tersembunyi dalam hubungan yang paling awal dan paling dalam. Karena ibu bukan sekadar bagian dari masa lalu seseorang. Ia adalah pintu pertama dari perjalanan takdir seorang anak. Dari sanalah kehidupan mulai bergerak. Dari sanalah seseorang pertama kali merasakan arti kehadiran orang lain dalam hidupnya. Ketika hubungan itu penuh dengan kehangatan, hati seorang anak sering tumbuh dengan rasa aman yang kuat. Ia merasa dunia adalah tempat yang bisa dipercaya. Ia berjalan dengan keyakinan bahwa dirinya layak dicintai. Namun ketika hubungan itu penuh dengan jarak, kesalahpahaman, atau luka yang tidak terselesaikan, hati seseorang kadang membawa beban yang tidak ia sadari. Beban itu tidak selalu muncul sebagai kemarahan yang jelas. Kadang ia hadir sebagai rasa kosong yang sulit dijelaskan. Maka memahami hubungan dengan ibu sering menjadi langkah pertama dalam memahami perjalanan hidup sendiri. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, bukan pula untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi untuk melihat dengan jujur bagaimana kisah awal kehidupan membentuk cara seseorang merasakan dunia. Di dalam pemahaman itu, perlahan muncul kesadaran bahwa banyak hal dalam hidup ternyata saling terhubung. Bahwa pintu pertama kehidupan bukan sekadar kenangan, tetapi juga bagian dari perjalanan batin yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Dan ketika seseorang mulai melihat hubungan itu dengan hati yang lebih luas, seringkali ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bahwa di balik semua kenangan, di balik semua rasa yang pernah ada pelajaran besar yang selama ini menunggu untuk dipahami. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Luka terdalam sering berasal dari hubungan dengan ibu. Dalam kehidupan, tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tidak meninggalkan bekas di tubuh, tetapi terasa sangat nyata di dalam hati. Luka seperti itu seringkali hidup dalam diam. Ia tidak selalu muncul dalam kata-kata, tetapi kehadirannya bisa dirasakan dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri dan dunia di sekelilingnya. Banyak orang mencoba memahami mengapa hatinya terasa rapuh pada saat-saat tertentu. Mengapa ada perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas. Mengapa ada kenangan yang terasa begitu kuat, bahkan ketika peristiwa itu telah lama berlalu. Terkadang jawaban dari semua itu berada pada hubungan yang paling dekat dalam kehidupan seseorang. Hubungan antara anak dan ibu adalah salah satu ikatan yang paling dalam kehidupan manusia. Karena kedekatan itu terbentuk sejak seseorang belum memahami apapun tentang dunia. Ia tumbuh dalam rasa percaya yang sangat murni. Namun justru karena kedalaman itulah, setiap luka yang muncul dari hubungan tersebut bisa terasa begitu kuat.
Luka itu tidak selalu berasal dari niat buruk. Kadang ia muncul dari kesalahpahaman, dari harapan yang tidak terpenuhi, atau dari keadaan hidup yang tidak mudah. Ada ibu yang mencintai anaknya dengan sepenuh hati, tetapi tidak selalu tahu bagaimana mengekspresikan cintanya. Ada ibu yang berjuang dengan banyak kesulitan dalam hidupnya sendiri, sehingga tanpa sadar ia tidak selalu mampu memberikan kehangatan yang dibutuhkan oleh anaknya. Seorang anak yang tumbuh dalam situasi seperti itu seringkali membawa perasaan yang sulit. Dijelaskan, ia mungkin mencintai ibunya, tetapi di saat yang sama juga menyimpan rasa kecewa yang tidak pernah diungkapkan. Perasaan seperti ini bisa tinggal lama di dalam hati. Ia tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi sering mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan hubungan dengan orang lain. Ada orang yang sulit mempercayai cinta karena di masa kecilnya ia tidak merasakan kedekatan yang cukup. Ada orang yang selalu merasa harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian, karena sejak awal hidupnya ia merasa harus membuktikan dirinya layak dicintai. Semua itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh pengalaman batin yang sangat awal. Namun memahami luka ini bukan berarti menyalahkan ibu. Kehidupan seringkali jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Setiap manusia memiliki ceritanya sendiri, memiliki luka yang mungkin tidak pernah diketahui oleh orang lain. Seorang ibu pun pernah menjadi anak. Ia juga pernah menjalani masa hidup yang mungkin tidak selalu mudah. Ia mungkin tumbuh dengan kekurangan, dengan tekanan hidup, atau dengan luka yang belum sempat sembuh. Karena itu, terkadang luka yang muncul dalam hubungan antara ibu dan anak bukanlah tentang siapa yang salah. Ia lebih seperti rantai panjang dari pengalaman hidup yang saling terhubung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia tidak lagi melihat masa lalu hanya sebagai sumber kesedihan. Ia mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kedewasaan hatinya. Dan di dalam kesadaran itu, seringkali muncul ruang baru di dalam jiwa. Ruang yang memungkinkan seseorang untuk melihat ibunya dengan cara yang lebih lembut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Ibu juga manusia yang pernah terluka. Seringkali dalam perjalanan hidup, manusia melihat orang tuanya seolah mereka adalah sosok yang selalu kuat dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Seorang anak tumbuh dengan bayangan bahwa ibunya adalah tempat yang selalu bisa diandalkan. Namun seiring waktu berjalan, perlahan muncul kesadaran yang lebih dalam. Bahwa ibu, seperti manusia lainnya, juga memiliki cerita hidup yang panjang. Ia juga pernah melalui masa-masa yang tidak mudah. Sebelum menjadi seorang ibu, ia adalah seorang anak yang juga belajar memahami dunia. Ia memiliki mimpi, ketakutan, harapan, dan kekecewaan seperti manusia lainnya. Ada bagian dari hidupnya yang mungkin tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ada kenangan yang ia simpan sendiri, ada luka yang ia pendam dalam diam. Ketika seorang perempuan menjadi ibu, ia membawa seluruh pengalaman hidupnya ke dalam peran itu. Ia mencintai anaknya dengan sepenuh hati, tetapi ia tetap manusia yang memiliki keterbatasan. Kadang ia lelah, kadang ia bingung, kadang ia melakukan kesalahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun seringkali anak hanya melihat hasil dari semua itu, tanpa mengetahui cerita yang ada di baliknya. Ada ibu yang terlihat keras bukan karena ia tidak mencintai anaknya, tetapi karena hidup pernah mengajarkannya untuk bertahan dengan cara yang keras. Ada ibu yang terlihat jauh bukan karena hatinya dingin, tetapi karena ia sendiri tidak pernah belajar bagaimana mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang lembut. Ketika seseorang mulai melihat ibunya sebagai manusia yang juga memiliki perjalanan hidup yang panjang, sesuatu dalam hatinya sering berubah. Ia mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu sederhana, bahwa setiap manusia membawa beban yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Pemahaman seperti ini tidak selalu datang dengan mudah. Ia sering muncul setelah seseorang cukup dewasa untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan ketika pemahaman itu muncul, hati sering menjadi lebih lembut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Doa ibu memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Di dalam kehidupan, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh logika. Ada kejadian yang terasa seperti kebetulan, ada jalan yang terbuka pada saat yang tidak disangka-sangka, ada perlindungan yang datang ketika seseorang hampir kehilangan arah. Sebagian orang menyebutnya keberuntungan, sebagian lagi menyebutnya sebagai rahmat yang tidak terlihat. Namun dalam banyak kisah kehidupan, ada satu hal yang sering disebut sebagai sumber dari banyak kebaikan yang datang diam-diam. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata bagi mereka yang pernah merasakannya.
Itu adalah doa seorang ibu. Doa seorang ibu tidak selalu diucapkan dengan kata-kata yang panjang. Kadang ia hanya hadir sebagai bisikan lembut di dalam hati. Kadang ia muncul sebagai harapan sederhana agar anaknya selalu berada dalam kebaikan. Namun keikhlasan yang lahir dari cinta seorang ibu sering membawa kekuatan yang sulit dijelaskan. Ada orang yang merasa hidupnya sering diselamatkan dari banyak kesulitan tanpa tahu bagaimana itu terjadi. Ada yang merasa selalu menemukan jalan keluar ketika keadaan terasa sangat sempit. Ketika ia melihat kembali perjalanan hidupnya, seringkali ia menyadari bahwa di balik semua itu ada seseorang yang tidak pernah berhenti memohonkan kebaikan untuknya. Seorang ibu mungkin tidak selalu hadir di setiap langkah anaknya, namun doanya sering berjalan jauh melampaui jarak dan waktu. Doa itu seperti angin lembut yang tidak terlihat, tetapi mampu menggerakkan banyak hal dalam kehidupan. Dan ketika seseorang mulai menyadari hal itu, seringkali hatinya dipenuhi rasa yang sulit diungkapkan. Ada rasa syukur, ada rasa haru, ada juga kesadaran bahwa di dunia ini ada cinta yang begitu tulus hingga ia terus mengalir bahkan ketika tidak diminta. Cinta itu adalah cinta seorang ibu. 5. Memaafkan ibu adalah awal penyembuhan diri. Ada saat dalam perjalanan hidup ketika seseorang mulai menyadari bahwa ada beban yang telah lama ia bawa di dalam hatinya. Beban itu tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ia tidak selalu muncul dalam percakapan sehari-hari, tidak pula selalu terlihat dalam sikap yang jelas. Namun di dalam kedalaman batin, beban itu terasa nyata. Ia seperti batu kecil yang terus berada di dalam sepatu seseorang, membuat setiap langkah terasa sedikit berat meskipun perjalanan terus berjalan. Seringkali, beban itu berkaitan dengan kenangan lama yang belum benar-benar selesai. Kenangan yang pernah meninggalkan luka, harapan yang tidak terpenuhi, atau kata-kata yang pernah terdengar dan terus teringat hingga bertahun-tahun lamanya. Di antara banyak kenangan dalam hidup, hubungan dengan ibu sering menjadi salah satu ruang yang menyimpan emosi paling dalam. Karena hubungan itu terbentuk pada masa ketika hati seseorang masih sangat terbuka, sangat peka, dan sangat membutuhkan rasa aman. Ketika di masa-masa awal itu seseorang mengalami sesuatu yang menyakitkan, perasaan tersebut sering tersimpan lama di dalam hati. Kadang seseorang tumbuh menjadi dewasa tanpa benar-benar menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan kesedihan lama. Ia mungkin menjalani hidup dengan baik. Ia bekerja, bergaul, tertawa bersama orang-orang di sekelilingnya. Namun di dalam dirinya, ada bagian yang terasa belum benar-benar tenang. Perasaan itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Kadang ia muncul sebagai kemarahan yang tidak jelas sumbernya. Kadang sebagai kesedihan yang datang tanpa alasan yang mudah dijelaskan. Kadang juga sebagai jarak emosional yang membuat seseorang merasa sulit membuka hati sepenuhnya kepada orang lain. Ketika seseorang mulai menyelami dirinya lebih dalam, ia mungkin menemukan bahwa sebagian dari perasaan itu berakar dari hubungan yang pernah sangat dekat dengannya. Namun memahami hal ini bukanlah tentang menyalahkan siapapun. Kehidupan jarang berjalan dengan sempurna. Setiap manusia menjalani hidup dengan segala keterbatasannya. Setiap orang membuat keputusan dengan pemahaman yang ia miliki pada saat itu. Seorang ibu mungkin pernah melakukan kesalahan. Ia mungkin pernah berkata sesuatu yang melukai hati anaknya. Ia mungkin pernah gagal memahami perasaan anaknya pada suatu waktu. Tetapi seringkali semua itu terjadi bukan karena ia tidak mencintai anaknya. Ia hanya manusia yang juga sedang belajar menjalani kehidupan. Disinilah memaafkan menjadi sebuah perjalanan yang sangat dalam. Memaafkan bukan berarti melupakan apa yang pernah terjadi. Ia juga bukan berarti mengatakan bahwa semua luka itu tidak pernah ada. Memaafkan adalah sebuah keputusan batin untuk tidak lagi membiarkan luka lama mengendalikan kehidupan hari ini. Ketika seseorang memilih untuk memaafkan ibunya, sebenarnya ia sedang membebaskan dirinya sendiri dari beban yang telah lama ia bawa. Beban itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi pengaruhnya bisa sangat besar dalam kehidupan seseorang. Ia bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, cara ia mempercayai orang lain, bahkan cara ia mencintai. Maka ketika seseorang mulai membuka hatinya untuk memaafkan, perlahan sesuatu di dalam dirinya berubah. Ada ruang yang sebelumnya terasa sempit, kini mulai terasa lebih luas. Ada ketegangan yang perlahan mulai mencair. Hati yang sebelumnya terasa keras, mulai kembali lembut. Proses ini tidak selalu mudah. Kadang membutuhkan waktu yang panjang. Kadang membutuhkan keberanian untuk melihat kembali kenangan yang pernah dihindari. Namun setiap langkah kecil menuju maaf adalah langkah menuju kebebasan batin. Karena pada akhirnya,
memaafkan ibu bukan hanya tentang hubungan dengan dirinya. Ia adalah tentang hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Menerima ibu adalah menerima diri sendiri. Dalam kehidupan, ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Bahwa cara seseorang memandang ibunya seringkali mempengaruhi cara ia memandang dirinya sendiri. Hal ini terjadi karena ibu bukan sekadar orang yang pernah hadir dalam masa kecil seseorang. Ia adalah bagian dari asal-usul kehidupan itu sendiri. Darahnya mengalir dalam tubuh anaknya. Sebagian dari dirinya hidup di dalam diri anak yang ia lahirkan. Karena itu, hubungan dengan ibu sering memiliki pengaruh yang sangat dalam terhadap identitas batin seseorang. Ada orang yang tanpa sadar menyimpan penolakan terhadap ibunya. Ia mungkin merasa kecewa, marah, atau terluka oleh hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Perasaan itu bisa membuat seseorang menjaga jarak secara emosional. Ia mungkin merasa lebih aman jika tidak terlalu dekat dengan kenangan tentang ibunya. Namun seringkali, tanpa disadari, penolakan terhadap ibu juga menciptakan jarak dalam hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Karena ketika seseorang menolak bagian dari asal-usulnya, secara halus ia juga sedang menolak bagian dari dirinya. Hal ini tidak selalu terasa secara langsung. Ia muncul perlahan dalam berbagai bentuk. Kadang seseorang merasa sulit menerima dirinya apa adanya. Kadang ia merasa tidak cukup baik, tidak cukup berharga, atau tidak cukup layak untuk dicintai. Perasaan seperti ini sering memiliki akar yang sangat dalam. Ketika seseorang mulai memahami hubungan antara dirinya dan ibunya dengan lebih jernih, ia sering menemukan bahwa banyak perasaan yang selama ini ia rasakan sebenarnya terhubung dengan cerita lama yang belum selesai. Namun ketika hati mulai terbuka untuk menerima ibunya sebagai bagian dari kisah hidupnya, sesuatu yang indah sering terjadi. Penerimaan itu tidak berarti bahwa masa lalu berubah. Apa yang pernah terjadi tetap menjadi bagian dari sejarah kehidupan. Namun penerimaan mengubah cara seseorang memandang semuanya. Ia tidak lagi melihat ibunya hanya melalui luka yang pernah ada. Ia mulai melihatnya sebagai manusia yang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Ia juga mulai melihat dirinya sebagai bagian dari perjalanan itu. Dan ketika penerimaan itu tumbuh, perlahan seseorang mulai merasa lebih utuh. Ia tidak lagi merasa harus menolak bagian dari dirinya sendiri. Ia tidak lagi merasa harus melawan masa lalu untuk bisa hidup dengan damai. Sebaliknya, ia mulai merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari sebuah cerita yang panjang. Cerita yang penuh dengan pelajaran, pertumbuhan, dan kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana. Di dalam penerimaan itu, ada kedamaian yang mulai tumbuh. Kedamaian yang tidak datang dari melupakan masa lalu, tetapi dari keberanian untuk memeluk seluruh perjalanan hidup dengan hati yang terbuka. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Kedamaian hidup sering dimulai dari hati yang berdamai dengan ibu. Banyak orang menghabiskan hidupnya mencari kedamaian di berbagai tempat. Ada yang mencarinya melalui kesuksesan, melalui pencapaian, melalui perjalanan panjang, atau melalui berbagai pengalaman hidup. Semua itu memang bisa memberikan kebahagiaan. Namun seringkali kebahagiaan itu terasa sementara. Karena kedamaian yang paling dalam tidak selalu datang dari apa yang terjadi di luar diri seseorang. Ia sering muncul dari hubungan yang telah berdamai di dalam hati. Salah satu hubungan yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap kedamaian batin adalah hubungan dengan ibu. Ketika hubungan ini penuh dengan ketegangan yang belum selesai, hati seseorang sering membawa beban yang tidak ia sadari. Beban itu bisa membuat hidup terasa lebih berat daripada seharusnya. Namun ketika seseorang mulai menemukan cara untuk berdamai dengan ibunya, sesuatu yang sangat halus mulai berubah. Hati yang sebelumnya terasa gelisah mulai menjadi lebih tenang. Pikiran yang sebelumnya penuh dengan konflik mulai terasa lebih jernih. Berdamai dengan ibu bukan berarti semuanya harus kembali seperti dulu. Tidak selalu berarti hubungan harus menjadi sempurna. Berdamai berarti hati tidak lagi dipenuhi oleh perlawanan terhadap masa lalu. Ia adalah keadaan ketika seseorang mampu melihat perjalanan hidupnya dengan penuh penerimaan. Ia mampu mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang diharapkan, tetapi ia juga memahami bahwa semua itu telah membentuk dirinya menjadi manusia yang sekarang. Dalam keadaan seperti itu, seseorang sering menemukan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian yang sederhana, tetapi sangat dalam. Kedamaian yang membuat hidup terasa lebih ringan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Memahami ibu adalah memahami akar kehidupan sendiri. Setiap pohon yang tumbuh tinggi selalu memiliki akar yang tertanam jauh di dalam tanah.
Akar itu tidak terlihat oleh mata, tetapi tanpa akar itu pohon tidak akan mampu berdiri dengan kuat. Begitu pula dengan kehidupan manusia. Ada akar yang menjadi dasar dari semua yang ia jalani. Akar itu adalah asal-usul kehidupan, tempat di mana perjalanan seseorang dimulai. Memahami ibu seringkali berarti memahami bagian paling awal dari akar kehidupan itu. Ketika seseorang mulai melihat ibunya dengan hati yang lebih terbuka, ia sering menemukan banyak hal tentang dirinya sendiri. Ia mulai memahami mengapa ia memiliki perasaan tertentu, mengapa ia merespons kehidupan dengan cara tertentu. Ia mulai melihat bahwa hidupnya adalah bagian dari cerita yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan dalam pemahaman itu, ada kebijaksanaan yang perlahan tumbuh. Kebijaksanaan yang membuat seseorang melihat hidup dengan lebih tenang, lebih lembut, dan lebih penuh makna. Karena pada akhirnya, memahami ibu bukan hanya tentang memahami satu orang dalam hidup. Ia adalah tentang memahami asal mula perjalanan jiwa itu sendiri. Terkadang kehidupan tidak memberi kita jawaban dengan cara yang keras dan jelas. Ia lebih sering berbicara melalui keheningan, melalui perasaan-perasaan kecil yang muncul di dalam hati ketika seseorang mulai berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Pada saat seperti itulah jiwa mulai mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh kesibukan, oleh suara pikiran, dan oleh langkah yang terlalu tergesa-gesa. Ada banyak orang yang berjalan jauh dalam hidupnya tanpa pernah benar-benar kembali melihat dari mana ia berasal. Mereka terus bergerak ke depan, mengejar tujuan demi tujuan, berharap suatu hari nanti akan menemukan ketenangan yang selama ini dicari. Namun seringkali ketenangan itu terasa seperti sesuatu yang selalu sedikit lebih jauh dari jangkauan. Bukan karena kehidupan terlalu keras, bukan pula karena dunia terlalu sulit dipahami. Kadang karena ada satu bagian kecil dari perjalanan batin yang belum sempat disentuh dengan penuh kesadaran. Sebuah bagian yang diam-diam menunggu untuk dipahami dengan hati yang lebih lembut. Di dalam perjalanan manusia, ada hubungan-hubungan yang datang dan pergi. Ada orang-orang yang singgah hanya sebentar, ada yang tinggal lebih lama, dan ada yang meninggalkan kenangan yang sulit dilupakan. Namun di antara semua itu, ada satu hubungan yang tidak pernah benar-benar bisa dilepaskan dari cerita hidup seseorang. Hubungan itu dimulai bahkan sebelum seseorang mengenal dunia. Sebelum ia mengerti arti kata, sebelum ia mengenal siapa dirinya, sebelum ia belajar berjalan di atas bumi yang luas ini. Hubungan itu begitu sunyi di awalnya, tetapi pengaruhnya dapat terasa sepanjang kehidupan. Banyak orang baru menyadari kedalaman hubungan itu setelah waktu berjalan cukup jauh. Setelah berbagai pengalaman hidup datang silih berganti, setelah hati mengalami berbagai rasa yang membentuk kedewasaan batin. Pada titik tertentu dalam hidup, seseorang mungkin mulai melihat kembali perjalanan masa lalunya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi mulai merasakan makna yang tersembunyi di balik semuanya. Ada kenangan yang dulu terasa menyakitkan, kini mulai dipahami dengan sudut pandang yang lebih luas. Ada pengalaman yang dulu terasa membingungkan, kini perlahan terlihat sebagai bagian dari proses yang membentuk kekuatan hati. Kehidupan memang sering berjalan seperti sungai yang panjang. Airnya terus mengalir, membawa berbagai cerita dari hulu menuju hilir. Kadang air itu tenang dan jernih, kadang ia menjadi keruh dan bergelombang. Namun pada akhirnya, semua aliran itu tetap menuju satu tujuan yang sama. Begitu pula dengan perjalanan jiwa manusia. Ia terus bergerak, belajar, dan tumbuh melalui berbagai pengalaman. Dan di dalam setiap pengalaman itu selalu ada kesempatan untuk memahami kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Memahami hubungan dengan ibu sering menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan batin seseorang. Bukan karena hubungan itu harus selalu sempurna, bukan pula karena masa lalu harus selalu indah. Tetapi karena di sanalah sering tersembunyi pelajaran yang sangat berharga tentang cinta, tentang penerimaan, dan tentang kemanusiaan. Seorang ibu bukanlah sosok yang selalu tanpa celah. Ia adalah manusia yang memiliki perjalanan hidupnya sendiri. Ia pernah menjadi anak, pernah mengalami kesulitan, pernah merasa takut, dan pernah menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang sering tetap hidup dalam dirinya, yaitu keinginan untuk melihat anaknya baik-baik saja. Kadang keinginan itu tidak selalu terlihat dalam bentuk yang mudah dipahami. Kadang ia hadir dalam cara yang sederhana, bahkan kadang dalam cara yang terasa tidak sempurna. Namun ketika seseorang mulai melihat semuanya dengan hati yang lebih luas, ia sering menemukan bahwa cinta tidak selalu datang dalam bentuk yang ia bayangkan sebelumnya.
Ada cinta yang tenang seperti mata air yang mengalir diam-diam di dalam tanah. Ia tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi keberadaannya memberi kehidupan pada banyak hal. Begitu pula dengan cinta seorang ibu. Kadang ia tidak selalu diucapkan dengan kata-kata yang indah. Kadang ia hadir dalam bentuk pengorbanan yang tidak pernah diceritakan. Ketika seseorang mulai menyadari hal itu, sesuatu dalam hatinya sering berubah. Ada rasa yang perlahan melunak, ada pemahaman yang perlahan tumbuh. Ia mulai melihat bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari hitam dan putih. Ada banyak warna di antara keduanya, banyak cerita yang saling terhubung membentuk gambaran yang lebih utuh. Kesadaran seperti ini sering membawa ketenangan yang sangat dalam. Bukan ketenangan yang datang dari melupakan masa lalu, tetapi ketenangan yang lahir dari keberanian untuk memahami semuanya dengan hati yang lebih luas. Dan ketika hati mulai tenang, seseorang sering merasakan bahwa hidup menjadi sedikit lebih ringan. Ia tidak lagi merasa harus melawan setiap kenangan. Ia tidak lagi merasa harus memaksa dirinya untuk menjadi seseorang yang berbeda dari dirinya sendiri. Sebaliknya, ia mulai menerima perjalanan hidupnya sebagai bagian dari proses yang membentuk dirinya hari ini. Di dalam penerimaan itu, ada kekuatan yang sangat lembut namun sangat nyata. Kekuatan yang membuat seseorang mampu berjalan lebih jauh dengan hati yang lebih damai. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa jauh seseorang melangkah. Ia juga tentang seberapa dalam seseorang memahami dirinya sendiri. Dan seringkali, pemahaman itu dimulai dari keberanian untuk kembali melihat akar kehidupannya dengan mata hati yang jernih. Jika saat ini ada bagian dari hatimu yang terasa tersentuh oleh perjalanan ini, mungkin itu bukan kebetulan. Kadang jiwa memang memilih waktu-waktu tertentu untuk membuka pintu kesadarannya. Bukan untuk mengingat luka lama, tetapi untuk melihat semuanya dengan cahaya yang baru. Karena setiap manusia memiliki kesempatan untuk berdamai dengan masa lalunya. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk melepaskan beban yang tidak lagi perlu dibawa. Dan setiap manusia memiliki kesempatan untuk menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Mungkin perjalanan itu tidak selalu mudah. Mungkin ada saat ketika hati terasa berat ketika melihat kembali kenangan lama. Namun di balik semua itu, selalu ada kemungkinan untuk menemukan makna yang lebih dalam. Makna yang tidak hanya mengubah cara seseorang memandang masa lalunya, tetapi juga mengubah cara ia menjalani hidup hari ini. Pada akhirnya, kehidupan selalu mengajarkan satu hal yang sangat sederhana namun sangat dalam. Bahwa cinta yang paling tulus seringkali hadir dalam bentuk yang tidak selalu kita pahami sejak awal. Dan ketika seseorang akhirnya mampu melihat cinta itu dengan mata hati yang terbuka, ia sering menemukan bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan hidupnya. Semoga setiap langkah yang kamu jalani setelah ini dipenuhi dengan ketenangan. Semoga hatimu semakin lembut dalam memahami kehidupan. Dan semoga kedamaian yang selama ini kamu cari perlahan menemukan jalannya ke dalam dirimu. Jika kata-kata ini terasa dekat dengan hatimu, biarkan ia tinggal sejenak di dalam keheningan batinmu. Karena kadang satu kesadaran kecil saja sudah cukup untuk membuka pintu perubahan yang besar dalam kehidupan seseorang. Dan jika perjalanan batin seperti ini terasa bermakna untukmu, tetaplah berjalan bersama dalam ruang sunyi yang penuh hikmah ini. Masih banyak kisah kehidupan, kesadaran jiwa, dan pelajaran batin yang bisa kita renungkan bersama di setiap pertemuan berikutnya. Semoga setiap hati yang mendengarkan menemukan cahaya kecil yang menerangi langkahnya. Sampai kita kembali bertemu dalam perjalanan renungan berikutnya. Semoga kedamaian selalu menyertai langkahmu, dimanapun kehidupan membawamu. Ada rahasia yang hanya bisa dipahami oleh hati yang berani kembali menatap asal-usulnya sendiri. Kadang hidup terasa seperti perjalanan yang panjang tanpa peta. Kita berjalan, melangkah, berusaha menjadi kuat di hadapan dunia, mencoba memahami segala hal yang datang dan pergi. Namun di dalam kedalaman hati, ada ruang sunyi yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ruang itu seringkali terasa seperti sebuah lorong panjang yang dipenuhi gema masa lalu, kenangan yang samar, dan perasaan yang entah mengapa masih tinggal di sana. Ada orang yang hidupnya tampak baik-baik saja di permukaan. Ia tersenyum, berbicara dengan orang-orang di sekelilingnya, menjalani rutinitas seperti kebanyakan manusia lainnya. Tetapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa belum selesai. Bukan luka yang terlihat jelas, bukan pula kesedihan yang mudah dikenali. Hanya sebuah rasa yang kadang muncul diam-diam, seperti bayangan yang lewat di sudut kesadaran. Perasaan itu sering datang ketika malam menjadi lebih tenang dari biasanya.
Ketika suara dunia mulai mereda, dan hanya tersisa detak hati yang setia menemani kesunyian. Pada saat seperti itu, jiwa seakan membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia mengajak kita melihat kembali jalan panjang yang telah dilalui, termasuk bagian-bagian yang selama ini kita hindari untuk dipandang terlalu lama. Tidak semua orang menyadari bahwa ada kisah yang sangat tua di dalam dirinya. Kisah yang dimulai jauh sebelum ia mengenal dunia luar, sebelum ia memiliki nama, sebelum ia belajar berjalan di atas bumi ini. Kisah itu tidak tertulis di buku manapun, tetapi ia hidup di dalam ingatan yang paling dalam. Terkadang kisah itu terasa seperti bisikan lembut yang datang dari arah yang tidak jelas. Ia tidak memaksa untuk didengar, namun selalu ada di sana, menunggu saat ketika hati mulai cukup tenang untuk memperhatikannya. Banyak orang mencoba mencari jawaban tentang dirinya di berbagai tempat. Ada yang mencarinya melalui perjalanan panjang, ada yang melalui kesibukan yang tak pernah berhenti, dan ada pula yang mencarinya dalam keheningan yang sunyi. Namun seringkali, tanpa disadari, jawaban itu tidak pernah benar-benar jauh dari tempat seseorang memulai hidupnya. Ada sebuah ikatan yang begitu dalam perjalanan manusia. Ikatan yang terbentuk bahkan sebelum seseorang mampu memahami kata cinta, sebelum ia mampu mengerti arti kehilangan, sebelum ia mengerti bagaimana dunia bekerja. Ikatan itu begitu sunyi, namun begitu kuat, seperti akar pohon tua yang tertanam jauh di dalam tanah. Akar itu tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi ia selalu mempengaruhi bagaimana sebuah pohon tumbuh. Kadang pohon itu tumbuh kokoh dan menjulang tinggi, kadang ia tumbuh dengan cabang yang sedikit bengkok karena pernah diterpa angin yang keras. Namun apapun bentuknya, akar itu selalu ada di sana, diam-diam memberi pengaruh yang tidak selalu disadari. Ada jiwa yang sejak lama merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia mungkin tidak selalu bisa menjelaskannya. Hanya saja, ada momen-momen ketika ia merasa seperti berdiri di tengah keramaian namun tetap merasa sendiri. Bukan karena ia tidak memiliki orang di sekelilingnya, tetapi karena ada bagian dari dirinya yang seolah sedang mencari sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kebersamaan biasa. Kadang perasaan itu datang seperti gelombang yang lembut. Ia tidak menyakitkan, tetapi cukup kuat untuk membuat seseorang berhenti sejenak dan bertanya kepada dirinya sendiri. Mengapa ada hal-hal yang terasa begitu dekat di hati, bahkan ketika ingatan tentangnya sudah kabur? Mengapa ada perasaan yang sulit dijelaskan setiap kali memikirkan asal-usul kehidupan sendiri? Mengapa ada kenangan yang tidak pernah benar-benar pergi, meskipun waktu telah berjalan begitu jauh? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul bukan karena pikiran sedang mencari jawaban, tetapi karena jiwa sedang mencoba mengingat sesuatu yang pernah sangat dekat dengannya. Ada orang yang mencoba menutup pintu kenangan itu. Ia merasa lebih mudah berjalan ke depan tanpa harus menoleh terlalu jauh ke belakang. Dan memang, terkadang kehidupan mengajarkan kita untuk tetap melangkah meskipun ada bagian dari masa lalu yang belum sepenuhnya kita pahami. Namun anehnya, semakin seseorang mencoba melupakan sesuatu yang penting bagi jiwanya, semakin sering bayangan itu kembali muncul dalam bentuk yang berbeda. Kadang ia muncul sebagai perasaan yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Kadang ia hadir sebagai kerinduan yang tidak jelas arahnya. Dan kadang ia datang sebagai pertanyaan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Dalam perjalanan hidup, ada banyak hubungan yang kita temui. Ada orang yang datang sebentar, ada yang tinggal lebih lama, dan ada yang meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus oleh waktu. Tetapi di antara semua hubungan itu, ada satu hubungan yang begitu awal sehingga seringkali kita tidak sempat menyadari betapa dalam pengaruhnya. Hubungan itu dimulai ketika seseorang bahkan belum mengenal dunia, ketika seluruh kehidupannya masih bergantung pada kehangatan yang sangat sederhana. Kehangatan yang tidak datang dari kata-kata, tidak dari nasihat panjang, tetapi dari keberadaan yang selalu ada di dekatnya. Di masa-masa awal kehidupan, seorang manusia belum memahami apapun tentang dunia. Ia tidak mengerti tentang benar atau salah, tidak memahami tentang harapan atau kekecewaan. Yang ia kenal hanyalah rasa aman yang datang dari kedekatan yang begitu alami. Kedekatan itu begitu sederhana, namun begitu menentukan. Ia seperti cahaya pertama yang menyentuh mata yang baru belajar melihat dunia. Seiring waktu, manusia tumbuh. Ia belajar berjalan, belajar berbicara, belajar mengenal berbagai rasa dalam kehidupan. Ia mulai membangun cerita-cerita baru, bertemu dengan banyak orang, dan perlahan-lahan menjauh dari masa awal yang begitu sunyi itu. Namun meskipun kehidupan terus bergerak ke depan, jejak dari masa awal itu tidak pernah benar-benar hilang.
Ia tetap tinggal di dalam hati, seperti sebuah melodi lama yang kadang terdengar kembali ketika suasana menjadi cukup hening. Ada saat-saat ketika seseorang mulai menyadari bahwa beberapa bagian dari dirinya terbentuk dari pengalaman yang sangat awal. Pengalaman yang mungkin tidak selalu diingat secara jelas, tetapi tetap hidup di dalam perasaan. Kadang kesadaran itu datang secara perlahan, seperti fajar yang muncul di balik kabut. Ia tidak datang dengan suara keras. Ia hanya hadir sebagai pemahaman yang tiba-tiba terasa begitu dekat. Pada saat seperti itu, seseorang mungkin mulai melihat kembali perjalanan hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa beberapa luka yang ia rasakan bukanlah sekadar peristiwa yang terjadi di masa kini. Ada benang halus yang menghubungkan semuanya dengan cerita yang jauh lebih awal. Namun memahami hal itu tidak selalu mudah. Karena ketika seseorang mulai membuka pintu kenangan yang lama tertutup, ia juga harus berani melihat bagian-bagian yang selama ini disimpan dalam diam. Ada rasa yang mungkin pernah tertahan. Ada harapan yang mungkin tidak pernah diucapkan. Ada keinginan yang mungkin pernah muncul tetapi tidak sempat dipahami. Semua itu adalah bagian dari perjalanan jiwa. Perjalanan yang tidak selalu lurus, tidak selalu mudah, tetapi selalu membawa seseorang lebih dekat kepada dirinya sendiri. Dan di tengah perjalanan itu, ada satu rahasia yang perlahan menunggu untuk dipahami. Rahasia yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati yang mulai berani mendengarkan dirinya sendiri. Rahasia itu tidak muncul sebagai jawaban yang keras. Ia lebih mirip seperti cahaya lembut yang perlahan menerangi sudut-sudut batin yang selama ini gelap. Ketika seseorang mulai berani mendekati cahaya itu, ia mungkin akan menemukan bahwa ada banyak hal dalam hidup yang ternyata saling terhubung. Hal-hal yang dulu terasa terpisah, kini mulai terlihat sebagai bagian dari satu kisah yang utuh. Dan pada saat itulah, jiwa mulai menyadari bahwa penyembuhan tidak selalu datang dari luar. Kadang ia muncul ketika seseorang berani kembali memahami akar dari kehidupannya sendiri. Di dalam pemahaman itu, ada kedamaian yang perlahan tumbuh. Bukan kedamaian yang datang dari melupakan, tetapi kedamaian yang lahir dari keberanian untuk melihat semuanya dengan hati yang lebih luas. Seperti seseorang yang akhirnya berdiri di tepi sungai yang pernah ia tinggalkan lama sekali. Airnya masih mengalir seperti dulu, membawa kenangan yang pernah ada. Namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sebagai orang yang sama. Ia berdiri dengan kesadaran yang lebih dalam. Dan dari tempat itulah, perlahan-lahan tirai yang menutupi rahasia lama mulai terbuka sedikit demi sedikit. Jika hati terasa cukup tenang untuk melangkah lebih jauh ke dalam perjalanan ini, ada beberapa lapisan pemahaman yang perlahan bisa disingkap. Bukan sebagai jawaban yang memaksa, melainkan sebagai cahaya kecil yang membantu jiwa melihat dirinya dengan lebih jernih. 1. Ibu adalah pintu pertama takdir hidupmu. Setiap manusia datang ke dunia melalui sebuah pintu yang sama sunyinya. Pintu itu tidak pernah terlihat oleh mata, namun jejaknya selalu ada dalam perjalanan hidup seseorang. Sebelum seseorang mengenal dunia yang luas, sebelum ia mendengar hiruk-pikuk kehidupan, sebelum ia memahami siapa dirinya, ada satu tempat yang lebih dahulu menjadi rumah baginya. Tempat yang hangat, tenang, dan penuh keheningan. Di sanalah kehidupan pertama kali berdenyut. Seringkali manusia tumbuh dan berjalan begitu jauh dari titik awal itu. Ia belajar banyak hal, mengenal berbagai orang, membangun mimpi dan harapan, bahkan terkadang berusaha menciptakan takdirnya sendiri. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang tetap terhubung dengan asal mula kehidupannya. Sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, seolah menjadi bagian dari napas yang terus mengalir dalam dirinya. Banyak orang tidak menyadari bahwa perjalanan hidup mereka seringkali berakar dari hubungan yang paling awal dalam kehidupan. Hubungan yang terbentuk bahkan ketika seseorang belum mampu mengucapkan satu kata pun. Hubungan itu begitu alami, begitu dalam, hingga seringkali justru tidak disadari betapa besar pengaruhnya. Seorang ibu bukan hanya seseorang yang melahirkan. Ia adalah tempat pertama di mana kehidupan menemukan ruangnya untuk tumbuh. Di dalam keheningan rahimnya, seorang manusia belajar tentang rasa aman sebelum ia mengenal dunia yang penuh perubahan. Di sana ia belajar tentang kedekatan, tentang kehangatan, tentang keberadaan yang selalu ada tanpa perlu diminta. Ketika seorang anak lahir ke dunia, sebenarnya ia tidak datang sendirian. Ia membawa serta ikatan yang sudah terbentuk sejak awal. Ikatan yang tidak terlihat, namun terus mempengaruhi bagaimana ia melihat dunia, bagaimana ia merasakan cinta, bahkan bagaimana ia memandang dirinya sendiri. Karena itu, dalam banyak perjalanan hidup,
hubungan dengan ibu sering menjadi seperti cermin yang diam-diam memantulkan banyak hal. Kadang cermin itu memantulkan kehangatan, kadang memantulkan luka, kadang memantulkan kerinduan yang tidak selalu dipahami. Ada orang yang merasa hidupnya terasa ringan ketika mengingat ibunya. Ada rasa tenang yang muncul tanpa alasan yang jelas. Seolah ada doa yang selalu berjalan bersamanya, bahkan ketika ia tidak menyadarinya. Namun ada pula orang yang merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali memikirkan ibunya, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan selalu marah, bukan selalu sedih, tetapi ada sesuatu yang terasa belum selesai di dalam hatinya. Perasaan seperti itu tidak jarang membuat seseorang merasa bingung dengan dirinya sendiri. Ia mungkin bertanya-tanya mengapa hatinya terasa berat pada bagian tertentu dalam hidupnya. Mengapa ada luka yang seakan sulit sembuh, meskipun waktu sudah berjalan begitu lama. Seringkali jawabannya tidak selalu berada pada peristiwa besar dalam hidup. Terkadang ia tersembunyi dalam hubungan yang paling awal dan paling dalam. Karena ibu bukan sekadar bagian dari masa lalu seseorang. Ia adalah pintu pertama dari perjalanan takdir seorang anak. Dari sanalah kehidupan mulai bergerak. Dari sanalah seseorang pertama kali merasakan arti kehadiran orang lain dalam hidupnya. Ketika hubungan itu penuh dengan kehangatan, hati seorang anak sering tumbuh dengan rasa aman yang kuat. Ia merasa dunia adalah tempat yang bisa dipercaya. Ia berjalan dengan keyakinan bahwa dirinya layak dicintai. Namun ketika hubungan itu penuh dengan jarak, kesalahpahaman, atau luka yang tidak terselesaikan, hati seseorang kadang membawa beban yang tidak ia sadari. Beban itu tidak selalu muncul sebagai kemarahan yang jelas. Kadang ia hadir sebagai rasa kosong yang sulit dijelaskan. Maka memahami hubungan dengan ibu sering menjadi langkah pertama dalam memahami perjalanan hidup sendiri. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, bukan pula untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi untuk melihat dengan jujur bagaimana kisah awal kehidupan membentuk cara seseorang merasakan dunia. Di dalam pemahaman itu, perlahan muncul kesadaran bahwa banyak hal dalam hidup ternyata saling terhubung. Bahwa pintu pertama kehidupan bukan sekadar kenangan, tetapi juga bagian dari perjalanan batin yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Dan ketika seseorang mulai melihat hubungan itu dengan hati yang lebih luas, seringkali ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bahwa di balik semua kenangan, di balik semua rasa yang pernah ada pelajaran besar yang selama ini menunggu untuk dipahami. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Luka terdalam sering berasal dari hubungan dengan ibu. Dalam kehidupan, tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tidak meninggalkan bekas di tubuh, tetapi terasa sangat nyata di dalam hati. Luka seperti itu seringkali hidup dalam diam. Ia tidak selalu muncul dalam kata-kata, tetapi kehadirannya bisa dirasakan dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri dan dunia di sekelilingnya. Banyak orang mencoba memahami mengapa hatinya terasa rapuh pada saat-saat tertentu. Mengapa ada perasaan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas. Mengapa ada kenangan yang terasa begitu kuat, bahkan ketika peristiwa itu telah lama berlalu. Terkadang jawaban dari semua itu berada pada hubungan yang paling dekat dalam kehidupan seseorang. Hubungan antara anak dan ibu adalah salah satu ikatan yang paling dalam kehidupan manusia. Karena kedekatan itu terbentuk sejak seseorang belum memahami apapun tentang dunia. Ia tumbuh dalam rasa percaya yang sangat murni. Namun justru karena kedalaman itulah, setiap luka yang muncul dari hubungan tersebut bisa terasa begitu kuat. Luka itu tidak selalu berasal dari niat buruk. Kadang ia muncul dari kesalahpahaman, dari harapan yang tidak terpenuhi, atau dari keadaan hidup yang tidak mudah. Ada ibu yang mencintai anaknya dengan sepenuh hati, tetapi tidak selalu tahu bagaimana mengekspresikan cintanya. Ada ibu yang berjuang dengan banyak kesulitan dalam hidupnya sendiri, sehingga tanpa sadar ia tidak selalu mampu memberikan kehangatan yang dibutuhkan oleh anaknya. Seorang anak yang tumbuh dalam situasi seperti itu seringkali membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Ia mungkin mencintai ibunya, tetapi di saat yang sama juga menyimpan rasa kecewa yang tidak pernah diungkapkan. Perasaan seperti ini bisa tinggal lama di dalam hati. Ia tidak selalu terlihat di permukaan, tetapi sering mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan hubungan dengan orang lain. Ada orang yang sulit mempercayai cinta karena di masa kecilnya ia tidak merasakan kedekatan yang cukup. Ada orang yang selalu merasa harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian, karena sejak awal hidupnya ia merasa harus membuktikan dirinya layak dicintai. Semua itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh pengalaman batin yang sangat awal.
Namun memahami luka ini bukan berarti menyalahkan ibu. Kehidupan seringkali jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Setiap manusia memiliki ceritanya sendiri, memiliki luka yang mungkin tidak pernah diketahui oleh orang lain. Seorang ibu pun pernah menjadi anak. Ia juga pernah menjalani masa hidup yang mungkin tidak selalu mudah. Ia mungkin tumbuh dengan kekurangan, dengan tekanan hidup, atau dengan luka yang belum sempat sembuh. Karena itu, terkadang luka yang muncul dalam hubungan antara ibu dan anak bukanlah tentang siapa yang salah. Ia lebih seperti rantai panjang dari pengalaman hidup yang saling terhubung dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia tidak lagi melihat masa lalu hanya sebagai sumber kesedihan. Ia mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk kedewasaan hatinya. Dan di dalam kesadaran itu, seringkali muncul ruang baru di dalam jiwa. Ruang yang memungkinkan seseorang untuk melihat ibunya dengan cara yang lebih lembut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Ibu juga manusia yang pernah terluka. Seringkali dalam perjalanan hidup, manusia melihat orang tuanya seolah mereka adalah sosok yang selalu kuat dan selalu tahu apa yang harus dilakukan. Seorang anak tumbuh dengan bayangan bahwa ibunya adalah tempat yang selalu bisa diandalkan. Namun seiring waktu berjalan, perlahan muncul kesadaran yang lebih dalam. Bahwa ibu, seperti manusia lainnya, juga memiliki cerita hidup yang panjang. Ia juga pernah melalui masa-masa yang tidak mudah. Sebelum menjadi seorang ibu, ia adalah seorang anak yang juga belajar memahami dunia. Ia memiliki mimpi, ketakutan, harapan, dan kekecewaan seperti manusia lainnya. Ada bagian dari hidupnya yang mungkin tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ada kenangan yang ia simpan sendiri, ada luka yang ia pendam dalam diam. Ketika seorang perempuan menjadi ibu, ia membawa seluruh pengalaman hidupnya ke dalam peran itu. Ia mencintai anaknya dengan sepenuh hati, tetapi ia tetap manusia yang memiliki keterbatasan. Kadang ia lelah, kadang ia bingung, kadang ia melakukan kesalahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun seringkali anak hanya melihat hasil dari semua itu, tanpa mengetahui cerita yang ada di baliknya. Ada ibu yang terlihat keras bukan karena ia tidak mencintai anaknya, tetapi karena hidup pernah mengajarkannya untuk bertahan dengan cara yang keras. Ada ibu yang terlihat jauh bukan karena hatinya dingin, tetapi karena ia sendiri tidak pernah belajar bagaimana mengekspresikan kasih sayang dengan cara yang lembut. Ketika seseorang mulai melihat ibunya sebagai manusia yang juga memiliki perjalanan hidup yang panjang, sesuatu dalam hatinya sering berubah. Ia mulai memahami bahwa kehidupan tidak selalu sederhana, bahwa setiap manusia membawa beban yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Pemahaman seperti ini tidak selalu datang dengan mudah. Ia sering muncul setelah seseorang cukup dewasa untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan ketika pemahaman itu muncul, hati sering menjadi lebih lembut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Doa ibu memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Di dalam kehidupan, ada banyak hal yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh logika. Ada kejadian yang terasa seperti kebetulan, ada jalan yang terbuka pada saat yang tidak disangka-sangka, ada perlindungan yang datang ketika seseorang hampir kehilangan arah. Sebagian orang menyebutnya keberuntungan, sebagian lagi menyebutnya sebagai rahmat yang tidak terlihat. Namun dalam banyak kisah kehidupan, ada satu hal yang sering disebut sebagai sumber dari banyak kebaikan yang datang diam-diam. Sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa sangat nyata bagi mereka yang pernah merasakannya. Itu adalah doa seorang ibu. Doa seorang ibu tidak selalu diucapkan dengan kata-kata yang panjang. Kadang ia hanya hadir sebagai bisikan lembut di dalam hati. Kadang ia muncul sebagai harapan sederhana agar anaknya selalu berada dalam kebaikan. Namun keikhlasan yang lahir dari cinta seorang ibu sering membawa kekuatan yang sulit dijelaskan. Ada orang yang merasa hidupnya sering diselamatkan dari banyak kesulitan tanpa tahu bagaimana itu terjadi. Ada yang merasa selalu menemukan jalan keluar ketika keadaan terasa sangat sempit. Ketika ia melihat kembali perjalanan hidupnya, seringkali ia menyadari bahwa di balik semua itu ada seseorang yang tidak pernah berhenti memohonkan kebaikan untuknya. Seorang ibu mungkin tidak selalu hadir di setiap langkah anaknya, namun doanya sering berjalan jauh melampaui jarak dan waktu. Doa itu seperti angin lembut yang tidak terlihat, tetapi mampu menggerakkan banyak hal dalam kehidupan. Dan ketika seseorang mulai menyadari hal itu, seringkali hatinya dipenuhi rasa yang sulit diungkapkan. Ada rasa syukur,
ada rasa haru, ada juga kesadaran bahwa di dunia ini ada cinta yang begitu tulus hingga ia terus mengalir bahkan ketika tidak diminta. Cinta itu adalah cinta seorang ibu. 5. Memaafkan ibu adalah awal penyembuhan diri. Ada saat dalam perjalanan hidup ketika seseorang mulai menyadari bahwa ada beban yang telah lama ia bawa di dalam hatinya. Beban itu tidak selalu terlihat oleh orang lain. Ia tidak selalu muncul dalam percakapan sehari-hari, tidak pula selalu terlihat dalam sikap yang jelas. Namun di dalam kedalaman batin, beban itu terasa nyata. Ia seperti batu kecil yang terus berada di dalam sepatu seseorang, membuat setiap langkah terasa sedikit berat meskipun perjalanan terus berjalan. Seringkali, beban itu berkaitan dengan kenangan lama yang belum benar-benar selesai. Kenangan yang pernah meninggalkan luka, harapan yang tidak terpenuhi, atau kata-kata yang pernah terdengar dan terus teringat hingga bertahun-tahun lamanya. Di antara banyak kenangan dalam hidup, hubungan dengan ibu sering menjadi salah satu ruang yang menyimpan emosi paling dalam. Karena hubungan itu terbentuk pada masa ketika hati seseorang masih sangat terbuka, sangat peka, dan sangat membutuhkan rasa aman. Ketika di masa-masa awal itu seseorang mengalami sesuatu yang menyakitkan, perasaan tersebut sering tersimpan lama di dalam hati. Kadang seseorang tumbuh menjadi dewasa tanpa benar-benar menyadari bahwa ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan kesedihan lama. Ia mungkin menjalani hidup dengan baik. Ia bekerja, bergaul, tertawa bersama orang-orang di sekelilingnya. Namun di dalam